ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan, jumpa lagi dengan saya di acara kita yang kita tunggu-tunggu, Hari-Hari PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Pada hari ini kita sudah menghadirkan beberapa narasumber untuk acara kita hari ini. Di antaranya yang berada di tengah-tengah kita adalah Ibu Yuliana, sebagai seorang ibu rumah tangga yang berhasil berkarya di dalam kesehariannya membuat masker. Kemudian ada seorang ibu lagi yang merupakan koordinator, di mana salah satu kelompok Balikpapan Baru. Beliau adalah Ibu Julce. Selamat malam Ibu Julce, apa kabar? Selamat malam Jeng Nani. Ya, puji bagaimana? Tuhan baik-baik. Oke, baik-baik saja. Oke, selanjutnya acara ini juga dihadiri oleh Ibu Pendeta kita yang kita saling kenal dan kita sangat-sangat terkenal dengan senyum manisnya. Dia adalah Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta, selamat malam. Selamat malam Jeng. Ya, apa kabar Ibu Pendeta? Luar biasa, kita jumpa lagi di acara hari-harinya PWGT. Betul. Cuman hari ini kita nggak bisa lihat senyumnya Ibu Pendeta ya, karena kita sudah tertutup dengan masker ya Ibu ya. Cantik loh masker Jeng Nani. Oh iya. Salah satu terima kasih. ya? Iya betul Ibu. Terima kasih. Ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Ibu kita Yuliana. Yang pada malam hari ini dia akan memperkenalkan dan akan memperagakan bagaimana cara membuat masker yang sangat mudah dan tidak menyulitkan bagi para pemula untuk membuat masker. Dan untuk itu kita akan menyaksikan bagaimana Ibu Yuliana ini akan memperkenalkan dan memperagakan. Saya persilakan. Baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke acara peragaan dari Ibu Yuli, kita akan berbincang dulu sekedar untuk mengetahui bagaimana cara membuat maskernya. Ya Ibu Yuli, boleh kita tahu ya ngobrol-ngobrol sebentar untuk masalah masker ini. Sudah berapa lama kira-kira Ibu memulai membuat masker ini? Kalau mulainya awal corona. Oh gitu. Iya. Kenapa awal corona? Karena pada saat itu aktivitas PW kan ada aktivitas untuk apa ya, belajar menjahit. Ya. Nah, terus saya sudah memulai hari pertama untuk ikut. Terus hari berikutnya sudah dikatakan bahwa sudah tidak boleh ada kegiatan lagi. Sudah pandemi, iya. Jadi saya bingung. Nah, ini mesin saya saya mau apakan ya biar bisa menghasilkan, gitu. Makanya saya lihat-lihat di YouTube, terus buka-buka caranya, akhirnya muncullah ide. Wah, kayaknya bagus buat masker. Jadi awalnya mungkin sekitar bulan 3 kali ya, 2-3. Oh gitu ya. Jadi ibu-ibu yang berada di rumah, kita sudah tahu bahwa Ibu Yuli ini juga merupakan salah seorang yang baru saja memulai kegiatannya membuat masker. Jadi bukan dimulai sejak lama atau sudah dimulai dari dulu kala, tapi hanya karena ada pandemi, maka dia berusaha beraktivitas untuk menciptakan masker. Begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Baik ibu-ibu, demikian tadi menurut cerita dari Ibu Yuli bagaimana dia memulai dengan membuat masker ini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, ini kalau kita lihat kegiatan Ibu Yuli ini, kalau menurut Ibu Pendeta bagaimana? Karena Ibu Yuli ini kita lihat sudah banyak menghasilkan masker-masker nih Bu, seperti yang kita lihat di meja ini. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa ketika orang kebingungan saat dikatakan pandemi COVID-19 melanda negeri ini, di mana aktivitas berkumpul dikurangi, beliau memulai satu gerakan yang luar biasa dengan membuat masker. Dan itu tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga beliau, tetapi juga untuk menopang perekonomian keluarga dan
luar biasa bahwa sebagian ya kalau tidak salah juga disumbangkan dalam bantuan peduli kasih Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kemarin untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar daerah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Ini sebuah sumbangsi PWGT yang luar biasa menurut saya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi mereka bukan hanya membuat untuk menghasilkan atau membantu perekonomian keluarga, tapi juga bisa membantu orang-orang di luar yang memerlukan ya Bu ya untuk masker ini, karena kita tahu masker ini saat ini benar-benar dibutuhkan ya, begitu ya Bu ya. Dan bukan hanya Ibu Yuli, tetapi banyak kaum PWGT Jemaat Elim Balikpapan yang berkontribusi di dalam pengadaan masker ketika itu dan itu luar biasa. Oh begitu ya. Baik, kalau begitu ke Ibu Yulce mungkin bisa menjelaskan apakah di kelompok Balikpapan Baru, karena kita tahu bahwa Ibu Yuli ini berasal dari kelompok Balikpapan Baru. Mungkin di kelompok Balikpapan Baru masih ada beberapa ibu-ibu lagi yang memiliki kegiatan, atau bisa dijelaskan bagaimana Ibu Yulce sebagai koordinator kelompok PW? Ya, tentu saja Bu Yuli ini adalah perwakilan dari kelompok Balikpapan Baru. Tetapi ada beberapa ibu-ibu yang bisa menjahit masker, seperti pengumpulan masker pada tim peduli kasih kemarin itu ada beberapa ibu yang bantu saya untuk menjahit untuk dikumpulkan ke tim peduli kasih. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang memang sudah memiliki aktivitas atau kegiatan untuk membuat masker dan disumbangkan juga untuk kegiatan peduli kasih di Jemaat Elim ya Bu ya. Iya betul sekali. Baik. Baik ibu-ibu yang berada di rumah, sebelum kita menyaksikan bagaimana Ibu Yuli akan memperagakan dan menghasilkan sebuah masker yang begitu indah seperti yang saya gunakan saat ini, sebentar lagi kita akan melihat Ibu Yuli akan memperagakannya. Saya persilakan Ibu Yuli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya mewakili kelompok Balikpapan Baru. Jadi ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan masker yang sederhana dan simpel. Jadi, ibu-ibu bisa menggunakan kain perca atau kain sisa, ataukah kalau memang ibu-ibu ingin membuat seragam masker, bisa membeli kain meteran. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan. Pertama, tali elastis. Kedua, gunting besar, gunting kecil, jarum pentul, spidol, pola, meteran, dan kain perca. Jadi saya gunakan di sini kain perca jenis katun. Oke, mari kita satu persatu membuat pola. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola ini bisa jadi seperti ini ya. Jadi saya tanpa membuat ukuran, tanpa ini, saya langsung aja menciplak masker yang betul-betul nyaman saya gunakan. Jadi saya gunakan masker yang sudah jadi yang saya beli, kemudian saya ciplak dan saya gunting polanya dan jadilah seperti ini. Jadi seperti ini ya ibu-ibu. Oh ya ibu-ibu, di sini kayaknya saya lipat 4 lapis ya. Jadi satu kali buat itu langsung 4 lapis. Jadi jadinya masker hanya 1 dengan 4 lapis. Jadi kita buat seperti ini ibu-ibu. Kita gambar. Kemudian kita gunting. Guntingnya kalau bisa jangan pas di garis ya. Sisakan sedikit.
Jadi kita ikuti polanya. Sudah. Kita gunting sampai polanya terbentuk. Jadi seperti ini ya ibu-ibu. Oke. Kemudian tali elastisnya nanti saya gunakan 20 cm. Jadi di sini ada 20 cm, 2 bagian untuk kiri dan kanan. Oke. Kainnya udah selesai dan saatnya kita akan melihat bagaimana cara pembuatannya. Nah, ibu-ibu, tadi kita sudah mengetahui apa saja alat yang dipergunakan dan bahan apa yang dipergunakan untuk membuat masker ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menjahitnya. Kita lihat Ibu Yuli sudah mulai menjahit masker yang akan dibuatnya. Kita lihat bagaimana Ibu Yuli, sudah jadi atau sedang dijahit ya? Dalam proses. Oh gitu ya. Masih dalam proses. Jadi ini menjahitnya tidak sesuai dengan garis pola yang tadi ya? Iya, harus lebih dari polanya. Iya, dari garisnya. Jadi pola yang ada harus lebih luar lagi ya? Iya, benar. Oke. Jadi ini kita balik. Yang satunya jangan dibalik. Oh, yang satu tidak dibalik, yang satunya dibalik. Untuk pembuatan pinggirannya. Oh, bisa mungkin diperlihatkan ke ibu-ibu bagaimana tadi? Jadi yang ini, yang tadinya posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita balik. Terus yang satunya jangan dibalik, tetap aja ditumpuk. Oh, jadi yang satu yang sudah dijahit tadi, yang satu dibalik. Jadi yang jahitannya tadi di dalam, sementara yang satu lagi itu jangan dibalik, langsung ditumpuk ya Bu ya? Iya, betul. Oke, langsung jadi ditumpuk. dia ketemu bagian luarnya, nanti dia berada di dalam semua untuk sementara kita jahit. Jadi mereka semua berada di dalam. Bagian luarnya nanti kita balik. Coba boleh diperlihatkan ke ibu-ibu lagi. Jadi begini ibu-ibu ya. Ini yang satu tidak dibalik, sementara yang satunya tadi dibalik. Ini kita lihat ya, ini dibalik. Jadi jahitannya ada di dalam, langsung ditumpuk seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yang satu jahitannya di luar sebelah sini, yang satunya lagi jahitannya ada juga di dalam sini Bu, karena yang tadi kita balikkan seperti ini. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi sekarang proses penjahitan pinggirannya. Jadi kita jahit pinggirannya semua keliling. Tetap mengikuti alur pola yang tadi sudah kita buat. Iya, betul. Tapi lebih sedikit keluar ya. Iya. Oke. Kita jahit full ya. Keliling atau bagaimana Bu? Keliling. Keliling ya. Jadi kita jahit, ikutin aja polanya. Oke. Terus bagian bawahnya lagi. Bentar aja. Ya ibu-ibu, jadi tadi setelah yang satu dibalik dan yang satunya tidak dibalik, ditumpuk, itu langsung dijahit keliling. Cuman di sisa ada sisa untuk tempat tempat talinya itu jangan dijahit dulu. Jadi setelah kita jahit keliling, kita balik. Oh gitu. Iya. Jadi kita balik. Jadi agak sekarang susah ya, karena dia lebih kecil ya Bu ya ujungnya ya. Setelah dijahit keliling, itu kemudian dibalik. Habis dibalik, kita jahit lagi bagian luarnya tapi keliling.
keliling lagi. Biar kelihatan rapi. Oh, jadi 2 kali dijahit ya Bu ya, satu dari dalam, satu dari luar. Benar. Oke. Jadi kita jahit lagi. Kita rapikan. Ya. Dijahit keliling juga dengan ujung tidak dijahit dulu ya. Iya, karena untuk tempat karet ya. Nah ini ibu-ibu, jadi kita bisa lihat bagaimana mudah membuat masker ini, cuman harus ada trik juga. Karena seperti tadi kita tahu bahwa yang satu dibalik, yang satunya tidak. Jadi kita harus tahu bahwa di pembuatan masker ini juga ada trik supaya rapi, kemudian supaya kelihatan lebih kuat juga, dan lebih indah juga tentunya ya. Sekarang dalam proses pembuatan talinya. Jadi talinya di sini saya nggak jahit, saya sembunyikan masuk ke dalam kain. Oh gitu. Iya, kenapa saya sembunyikan masuk ke dalam kain? Iya. Supaya pada saat longgar bisa dengan mudah menggantinya. Oh, jadi pemasangan tali di sini tidak dijahit langsung ibu-ibu dengan maskernya, tetapi dibuatkan lubang untuk tempat masuknya karet tadi, supaya kalau karetnya nanti longgar atau putus, ibu-ibu dengan mudah bisa menggantinya dengan karet yang lain. Begitu ya ibu ya? Iya benar. Oke. Jadi di sini udah. Oke. Sudah selesai bu? Nah, jadi seperti ini. Nah, ternyata setelah seperti ini kita ikat talinya. Oke. Kemudian bagian pengikatnya itu kita sembunyikan masuk ke dalam. Boleh saya lihat ya bu ya? Iya. Oke. Jadi jadilah seperti ini. Oh. Jadi bagian-bagian yang lancip itu berada di batang hidung. Jadi beda ya bu ya, yang lancip dan yang agak rata. Iya. Ibu kita bisa lihat ya di sini perbandingannya. Jadi dia seperti ini yang jadinya. Di atas agak lancip ya, kemudian yang di bawah dia agak rata. Nah, ini tadi yang dimaksudkan dengan Ibu Yuli. Nah, ini kita bisa mainkan ya Bu ya, bisa kita tarik. Nah, jadi kalau misalnya ini karetnya rusak atau putus, dengan kita mudah bisa ganti lagi. Iya, dengan gitu mudah ya, Bu, kita ya? ganti. Wah, ternyata. Jadi ini hasilnya seperti ini. Cukup sederhana tapi simple tapi bagus, dan manfaatnya sangat bermanfaat sekali ya ibu-ibu ya. Bagaimana ibu-ibu di rumah sudah mengerti bagaimana cara membuat masker yang sangat kita butuhkan saat ini ya. Oke, Bu Yuli, terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali Bu Yuli. Kita sudah praktekkan bagaimana cara membuat masker ini ya. Terima kasih banyak. Oke. Saya persilakan duduk kembali Bu Yuli. Nah, ibu-ibu yang berada di rumah, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Ibu Yuli mempraktekkan dan memperagakan bagaimana cara membuatnya. Untuk masker-masker yang sudah dibuat oleh Ibu Yuli ini bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah hasil karya dari Ibu Yuli. Nah, kita lihat beraneka warna dan beraneka ragam. Cukup cantik-cantik. Ini ada yang batik, ada yang nuansa Jawa, ada yang nuansa Kalimantan. Ini yang Kalimantan ya Bu Yuli ya.
Iya benar. Jadi bagaimana nih Bu Yuli? Sudah berapa banyak masker yang dibuat kira-kira? Atau dalam satu hari bisa menghasilkan berapa masker nih? Kalau dalam satu hari ya maksimal mungkin itu 50 masker. 50 masker satu hari. Ibu-ibu bayangkan 50 masker satu hari. Nah kalau boleh tahu nih Bu Yuli ya, untuk masker-masker ini kalau tidak salah dengar Ibu juga menjualnya ya? Iya. Kira-kira harganya boleh tahu nggak ini Bu, berapa kira-kira? Karena saya pakai sebagian kain perca, jadi saya jual murah, hanya 10.000 satu lembar. Tapi kalau beli per meter ya bisa naiklah dikit, palingan 2.000 naiknya. Oh gitu. Nah ibu-ibu, kalau 50 lembar masker per hari dapat dihasilkan dengan harga 10.000 saja, coba bayangkan ibu-ibu berapa penghasilan yang bisa diperoleh dengan Ibu Yuli. Ya. Nah, itu kan bagaimana? Untuk ekonomi keluarga. Nah, ya itu betul sekali Bu. Apalagi di tengah pandemi Covid. Betul. Bahwa kaum ibu juga berkontribusi di dalam menopang perekonomian keluarga dengan kreativitas yang mereka miliki. Salah satunya bisa membuat masker. Itu ya Jeng ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi ini nyata dan benar-benar cukup menguntungkan bagi ibu-ibu yang mungkin tidak ada kegiatan lain selain mungkin saat ini juga ibu-ibu harus membantu anak-anaknya di rumah belajar, tapi Ibu Yuli juga bisa sambil membuat masker. Nah Ibu Yulce, bagaimana di kelompok-kelompok, apakah ini ada pembinaan khusus untuk ini Bu Yulce? Ya sebenarnya kalau pembinaan sebenarnya tidak ada ya. Karena semenjak pandemi kan kita kelompok tidak pernah ketemu. Dilarang kumpul-kumpul. Iya, dilarang kumpul-kumpul. Jadi ini kreativitas aja masing-masing ibu-ibu yang ada di kelompok Balikpapan Baru. Oh gitu ya. Jadi ada yang punya ide bisa disalurkan via WA mungkin Bu atau bagaimana? Sebenarnya saya kalau untuk beberapa anggota ada yang saya share untuk buat masker. Jadi seperti yang dikumpulkan di tim peduli kasih itu untuk membantu saya menjahit masker, membuat masker. Nah, sebetulnya untuk PWGT Jemaat Elim Balikpapan itu menjadi sesuatu yang mudah ketika mereka sudah mengikuti program yang dibuat oleh pengurus, yaitu belajar menjahit. Oh, gitu. Nah, ketika mereka sudah belajar menjahit pada saat pandemi, keterampilan itulah yang kemudian mereka salurkan dengan membuat masker. Oke. Baik sekali ya Bu ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa menurut hemat saya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Pendeta dan Ibu Yulce, juga Ibu Yuli. Baik Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri acara pembuatan masker ini, karena kita tahu bahwa hari ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan ngobrol-ngobrol bareng dengan Ibu Pendeta dan Ibu Koordinator Kelompok Balikpapan Baru serta Ibu Yuli. Maka sebelum berakhirnya acara pada malam hari ini, kita akan saksikan dulu sebuah lagu dari ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Saya persilakan.
Baik ibu-ibu yang berada di rumah, tak terasa waktu bergulir begitu cepat dan akhirnya saya harus mengakhiri acara pada malam hari ini. Acara yang setiap bulan kita hadirkan untuk ibu-ibu yang berada di rumah, ibu-ibu PWGT Jemaat Elim Balikpapan. Kita nantikan acara selanjutnya untuk bulan depan dan salam dan selamat malam. Dadah ibu-ibu sekalian. Shalom.